Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Sempat kabur, seorang narapidana di Sorong akhirnya menyerahkan diri dan 1 narapidana lainnya diringkus polisi. Jaringan internet putus, jurnalis berikan karangan bunga untuk PT Telkom. 11 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pembebasan pilot Susi Air belum berhasil. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop memimpin apel untuk pertama kali dalam tahun 2024. Namun sayang tidak semua pegawai pemerintahan hadir dalam apel. Sebagian masih menikmati liburan tahun baru. Wakil Bupati sempat menyinggung ketidakhadiran pegawai di sejumlah dinas seperti Dinas Kominfo, Perikanan, dan Dinas Pendidikan. Kalian tahu konsekuensi pembatalan seluruh surat keputusan. Johannes meminta seluruh aparatur sipil negara bekerja profesional dan selalu berkoordinasi dengan Bupati ataupun Wakil Bupati Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah 11 bulan pilot Susi Air Philip Mark Mertens disandera kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Polisi dan tentara sudah melakukan berbagai upaya, namun tidak ada perkembangan yang signifikan terkait pembebasan pilot Susi Air. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Ishak Pangemanan mengatakan pihaknya hanya membantu polisi dalam membebaskan pilot Susi Air, sehingga upaya pembebasan didukung penuh oleh TNI. Kita harus mengedepankan pemerintah daerah. Kalau kita lihat dari leading sektornya, kan ini leading sektornya polisi. Ya kami membantu saja. Ya, baik kalau kepada Pemda, kami sebagai bagian dari Forkopimda untuk membantu penanganan Sadra ini. Tetapi dengan polisi, ya tentunya kami membantu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Begitu. Jadi untuk tidak upaya, bisa lebih dari itu. Jadi untuk upaya pembebasan polisi, ya, menekankan pada apa yang dilakukan polisi. Iya, kita mendukung apa yang dilakukan polisi, kita dukung. Sebagai bagian dari Forkopimda, apa yang dilakukan oleh Pemda, ya kami dukung, gitu ya. Ya. Dan itu sudah saya lakukan selama ini. Dia misal kesulitan dengan heli, kami cari heli supaya dia bisa bawa. Dia kesulitan kemarin masalah beras untuk diberikan kepada masyarakat, kami cari bagaimana supaya dapat beras untuk dia bisa bawa. Dan tentunya itu yang kami ke masyarakat. Iya, ya, kami bantu. Karena kan kesulitan dalam jumlah besar mau beli di mana. Nah, kami cari bagaimana bisa dapatkan itu semua. Ya, kepada Polri tentunya kami kan sudah tergabung di bawah Satgas Damai Kartens itu untuk pembebasan ini, ya kami membantu. Gitu. Jadi komandonya tetap dari sana. Gitu. Sesuai aturan saya. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan terus mempercayakan pendekatan kepada tokoh adat dan agama yang ada di Kabupaten Duga melakukan pendekatan damai. Terus, jadi saya biar aja negosiasi itu kita lakukan. Saya tetap mempercayai tokoh-tokoh yang sudah selama ini berupaya ke dalam. Saya tidak mau mengintervensi. Mudah-mudahan kita bisa dapat hasil yang terbaik. Nah, saya akan bilang kalau semua nanti di satu objek yang sama, semua kita menggunakan orang yang sama, nanti malah bingung. Jadi sebagai Kapolda, kita sudah percaya beberapa tokoh itu saya serahkan. Tentunya kami selalu diberikan informasi tentang bagaimana penanganannya. Ya ini kalau kemarin harusnya kita bisa dapat, kalau sekarang masih mundur lagi, ya kita berdoa mudah-mudahan ke depan itu bisa lebih baik. Setelah ada foto pilot dengan Egyanus yang terbaru. Ya, bagi saya itu tidak apa-apa, kan biar tahu bahwa dia sehat. Baik-baik aja. Kapolda juga memastikan pilot Susi Air dalam keadaan sehat. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera pilot Susi Air usai pesawat Susi Air mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023 lalu. KKB akan membebaskan pilot Susi Air ini dengan syarat pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan bagi Papua.
Arthur melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan. Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyita 12 ton ikan asal Dobo, Kepulauan Aro. Ikan tersebut ternyata sudah tidak layak konsumsi karena sudah mulai rusak dan membusuk. Feki Walalayo, selaku pembina mutu produk hasil perikanan daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, mengatakan kendati sudah tidak layak, sampel ikan tetap dicek di laboratorium. Pengecekan di laboratorium ini untuk memastikan kualitas ikan agar masyarakat tidak keracunan saat mengonsumsinya. Secara visual atau magnetik, memang ikan ini sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk kami mengharapkan maksudnya ikan yang masuk ke Timika ini adalah ikan yang memang layak konsumsi. Tetapi dalam kondisi yang terjadi dalam temuan hari ini, secara visual atau organoleptik itu memang tidak layak konsumsi lagi. Dari segi dia punya tekstur daging, dari dia punya penampakan dari kepala sampai ekor itu tidak bagus lagi, tidak rusak sebenarnya. Tapi memang untuk memastikan bahwa ikan ini masih layak dan tidak layak itu memang harus ada perlakuannya di laboratorium dari BPS. Tapi kalau menurut kami dari Dinas Perikanan ini tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat Timika. Pengangkutan dari daerah asal ini sudah tidak ulang. Memang dari pengawal perikanan sudah sampaikan dari beberapa dari tahun-tahun lalu bahwa pengangkutan ikan dari sana itu harus menggunakan kendaraan yang khusus berpendingin, paling tidak terbooking dan itu. Tapi kalau pengusaha ini kan mereka belum bisa melakukan hal itu. Dinas Perikanan terus mengawasi ikan dari luar Timika yang didatangkan para pengusaha ikan. Pengawasan mulai dari sarana pengangkutan ikan hingga kualitas ikan, serta jenisnya yang harus sesuai surat izin dari daerah asal. Jika melanggar, maka ikan tersebut akan disita. Sebelumnya, petugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kabupaten Mimika menyita 12 ton ikan dari sebuah gudang. Ikan tersebut secara kasat mata sudah tidak layak konsumsi dan akan dipasarkan ke sejumlah pasar di Kabupaten Mimika. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.